Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa kembali dengan channel apa ini namanya? Channel Bamtri, channel yang mengungkap fakta di balik mimpi. Jadi konten-konten dalam channel ini isinya adalah orang-orang koplak yang kerjaannya mimpi setiap hari. Ya, faktanya mereka hanya bermimpi kan. Mereka hanya bisa bermimpi, dan hanya mimpi itu yang bisa mereka ceritakan, dan mimpi itu juga yang menguatkan iman mereka. Mereka di sini adalah narakoplaknya si Oncop ya, bukan umat Kristen, jangan salah. Karena sebagian besar umat Kristen masih percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar sesuai dengan isi kitabnya itu. Nah, ini hanya berlaku untuk narakoplaknya Encop Papincopi. Nah, jadi sahabat sekalian, kita akan terus berupaya untuk menampilkan orang-orang ini karena sangat penting untuk menghibur diri kita. Karena menurut ilmu kesehatan, tubuh kita itu membutuhkan kebahagiaan. Makanya dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kebahagiaan. Jadi untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita itu, kita perlu tontonan orang-orang ini gitu. Nah, kita berterima kasih juga sebetulnya sama si Oncop ya, Encop Papincopi, yang tiada henti-hentinya untuk menghibur kita. Kalau tidak ada stok baru, nah dia akan tampilkan stok lama. Nah, ini kerjaannya dia ya. Tapi kita berterima kasih karena mampu membangunkan imun atau hormon kebahagiaan kita. Kali ini kita akan tampilkan video-video narakoplak si Oncop, ya minimal 2 video lah ya. Sebetulnya banyak, 2 saja cukup menurut saya. Yang videonya itu agak vulgar sahabat sekalian. Vulgar dalam artian menurut saya tidak pantas untuk diperlihatkan, didengarkan kepada orang, dipertontonkan kepada orang gitu. Nah, tapi bukan narakoplak si Oncop namanya kalau tidak membuka aib sendiri gitu. Membuka aib sendiri, keluarga sendiri, teman sendiri, agama sendiri gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita simak video yang pertama berikut ini. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Channel Yusuf Manupulu yang bagi saya itu banyak yang aneh ya. Banyak yang sangat meragukan. Luar biasa, Aneh, luar biasa, aneh. Dan ketika itu, di tengah-tengah saya ambil air wudhu itu, saya merasakan bahwa sinar terang putih campur keemas-emasan itu menyinari kepala kiri saya. Dan waktu itu juga sholat maghrib lagi. Pas selesai doa, di depan saya ada salib. Saya terkagetnya luar biasa. Kagetnya luar biasa. Selang 2 minggu lagi, ada lagi salib yang besarnya setinggi badan saya. Saya terkagetnya luar biasa. Kagetnya luar biasa. Dan itu selalu mengikuti terus. Saya sampai heran dan sampai saya kaget juga. Kadang-kadang juga ada rasa takutnya. Kenapa? Sinar-sinar itu terus menyinari kepala saya. Saya pakai sepeda hotel, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, dan saya bawa ganti baju untuk ibadah di sana. Dan saya disambut dengan sukacita oleh Pak Pendeta sama jemaat semua yang ada di situ. Saya pakai sepeda hotel, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Dan saya disambut dengan sukacita oleh Pak Pendeta sama jemaat semua yang ada di situ. Mereka itu menangis, terharu melihat saya. Saya cuma lihat aja.
Saya cuma lihat aja. Oleh sana lu sendiri bimbang. Sana lu sendiri bimbang. Saya cuma lihat aja. Saya cuma lihat aja. Saya cuma lihat aja. Apa ini? Habis itu pas doa penyembahan, ketika doa penyembahan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ada rasa kayak dijamah, jamah. Enak kali, enak kali. Waktu itu saya menangis dan tidak bisa berdiri. Habis itu Pak, saya cuma apa ya? Terheran-heran kenapa saya bisa menangis, kenapa saya merasakan ada jamaah dari tangan yang luar biasa. Terus habis selesai beribadah, Pak Pendetanya sudah selesai menyampaikan khotbah atau berdoa, langsung menghampiri saya. Terus saya tuh kayak mimpi, bukan kayak mimpi ya, cuman beberapa menit gitu, siang-siang. Tiba-tiba ada Tuhan Yesus itu muncul dari atap plafon. Turun. Dan seketika itu Pak, kamar saya itu menjadi warnanya emas, berubah menjadi emas semuanya, berkilauan semuanya. Wow. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus ini wujudnya, juga saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa, tidak ada tandingannya. Terus saya bilang begini sama Tuhan, saya mau ikut. Ya, dengan polosnya saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya mau ikut. Tuhan jawab bilang gini, jangan anakku, belum selesai. Kamu harus jadi terang di tengah keluargamu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus menjadi suratan Kristus di tengah-tengah keluarga. Seketika itu Pak, langsung Tuhan Yesus itu naik lagi, udah menghilang lagi, dan kamar saya itu berubah seperti biasa. Yang awalnya ada Tuhan Yesus seperti emas semuanya, berkilau-kilauan kamar saya. Begitu Tuhan Yesus sudah naik, kamar saya sudah biasa, sudah. Terus mohon maaf Pak ya, saya mungkin bicara agak kotor mungkin. Bahkan CD saya itu sering hilang. CD saya itu sering hilang. Terus sampai tetangga itu sampai bilang gini, kenapa ya kok CD saya sering hilang? Aku tahu, bilangnya si tetangga itu sampai bilang, aku tahu diambilnya. Nah, itu dia video yang pertama sahabat sekalian. Bagaimana menurut Anda semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar apa yang Anda rasakan setelah menonton video yang pertama ini. Yang kedua, kita akan menampilkan yang lebih vulgar lagi sahabat sekalian ya. Bagaimana vulgarnya video yang kedua ini? Simak yang berikut ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Dan di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan seluruh bangsa. Jadi, kenapa dia Tuhan seluruh bangsa? Yang pertama, dia mengasihi seluruh bangsa. Yang kedua, dia maha kuasa. Jadi dia bisa menjangkau dari selatan sampai utara, dari timur sampai ke barat. Timur ke barat, selatan ke utara. Itulah pembuktian bahwa dia maha kuasa. Dan itu adalah pembuktian bahwa dia adalah Tuhan.
Ini pertanyaan seperti ini sebetulnya tingkat dasar, bahkan boleh dikata mungkin masih di bawah dasar. Masih tingkat TK sebetulnya pertanyaan seperti ini. Yudas adalah satu pribadi yang sangat berbahaya jika dia hadir di dalam gereja Tuhan. Yudas adalah satu pribadi yang bisa membunuh Tuhan. Timur ke barat, selatan ke utara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Tetapi Yudas, dia menghentikan pekerjaan Tuhan. Timur ke barat, selatan ke utara. Yudas adalah pribadi yang membuat banyak orang lain berduka cita. Karena apa? Karena Tuhan ditangkap. Itulah pembuktian bahwa dia Maha Kuasa. Dari selatan sampai utara, dari timur sampai ke barat. Timur ke barat, selatan ke utara. Dan pada kesempatan ini, kembali kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tadinya dia tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya lewat penglihatan dan juga lewat suara yang didengar secara audible. Nah, inilah yang membuat narasumber tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baca. Kurang ngajar kau ya. Saya tidak usah panjang lebar karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sapa, kita akan berbincang, kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber. Bapak Firkam. Ya. Shalom Pak Firkam. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Oh iya, shalom Bapak. Salam Pak. Kurang ngajar kau ya. Selamat siang Pak. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Iya. Dan kuasa Tuhan dinyatakan bagaimana Bapak mendengar suara Tuhan dan juga mendapatkan penglihatan sehingga Bapak menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita akan dengarkan kesaksian daripada Bapak Firkam. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Silakan Pak Firkam. Perkenalkan, nama saya Fikram. Tepatnya Fikram Rauf. Saya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan pada hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan saya selama berjalan 14 tahun. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya, bersama saya, istri dan anak-anak, ketiga anak saya itu luar biasa. Sebelum saya lebih jauh, sekali lagi saya perkenalkan diri bahwa nama saya Fikram Rauf, berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Kenapa bisa saya dipulihkan Tuhan, bertemu Tuhan, sekalipun itu hanya melalui pendengaran, sekalipun itu juga hanya melihat Tuhan melalui cahayanya Dia. Dan sore hari ini saya ingin menyaksikan dan membuktikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kehidupan saya pada saat ini. Oke, saya dari awal untuk menyaksikan Tuhan. Saya bertemu Tuhan melalui suara, melalui perjumpaan itu dengan cahaya dalam bentuk wujud manusia itu pada saat ketika saya masuk ke dalam gereja bersama dengan istri saya. Oke, saya dari awal untuk menyaksikan Tuhan. Saya bertemu Tuhan melalui suara, melalui
perjumpaan itu dengan cahaya dalam bentuk wujud manusia itu pada saat ketika saya masuk ke dalam gereja bersama dengan istri saya. Oke, jadi mungkin saudara-saudara yang menyaksikan kesaksian saya pasti sudah tahu melalui nama saya siapa, Fikram Rauf. Pasti kita akan berpikir Fikram Rauf, apalagi marganya di belakang Rauf. Pasti semuanya sudah tahu bahwa ternyata marga Rauf itu adalah Muslim. Jadi papa saya almarhum dengan mama saya almarhum adalah seorang pasangan suami istri yang luar biasa. Jadi papa saya adalah seorang Muslim, mama saya dulunya seorang Kristen. Pasti semuanya sudah tahu bahwa ternyata marga Rauf itu adalah Muslim. Mama saya dulunya seorang Kristen. Baca. Kurang ngajar kau ya. Dengar baik-baik, mama saya dulunya seorang Kristen. Mereka berjumpa melalui pertemuan yang luar biasa, dan ketika mereka menikah dan mama mengandung saya dalam kandungannya 4 bulan, saya belum lahir, dan ketika mereka menikah dan mama mengandung saya dalam kandungannya 4 bulan, saya belum lahir, dan ketika mereka menikah dan mama mengandung saya dalam kandungannya 4 bulan, saya belum lahir. Sebenarnya saya adalah sosok yang berbeda dari mereka berdua. Jelas sekali menyakiti, sakit di sini di dalam hatiku. Iya, itu dia video Narakoplak dari Incop Papin Copi. Sahabat sekalian, semoga Anda semua terhibur. Kalau belum terhibur, silahkan diputar sekali lagi. Mudah-mudahan nanti Anda terhibur ya. Tapi kita harus terhibur dengan video ini. Kenapa? Karena kalau tidak terhibur nanti sedih si Oncop. Ya, kalau sedih si Oncop nanti dia tidak menampilkan lagi orang-orang seperti ini. Makanya Anda kalau tidak terhibur, Anda paksakan diri Anda itu terhibur, bahagia gitu. Karena memang ini tujuan dari video si Oncop ini. Nah, oke. Kalau belum terhibur, tonton lagi videonya. Belum juga terhibur, putar sekali lagi gitu. Sampai Anda betul-betul terhibur. Supaya si Oncop ini senang, bahagia, semangat, terus membuat video, menampilkan orang-orang seperti ini gitu kan. Kalau dia tidak dapat, tapi kalau Anda terhibur, dia cari itu. Pasti dia cari orang-orang yang bisa menghibur kita. Yakin dan percayalah gitu ya. Oke sahabat sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Video yang suatu ketika singkat cerita lalu bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.